Mekah ke sini. Nah, menunggu Rasulullah, kemudian inilah pertama kali dilantunkan Tolak al-Badru itu di tempat di sekitar. Nah, ketika Rasulullah ditawari oleh penduduk Madinah yang berada dan tinggal di kampung Bani Auf ini, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, bahasa lafadznya mabit indana, tinggal di rumah kami, mampir di rumah kami. Rasulullah jawab, biarkan ontaku Qaswa itu nanti akan menderum dan berhenti di mana, disitulah aku akan tinggal. Begitu bahasanya, disitulah aku akan tinggal. Nah, akhirnya ontanya Rasulullah diikuti oleh para sahabat semuanya. Ketika menderum atau berhenti berada di tanah pekarangan Mazra'anya Kulsum bin Haidam, sahabat yang namanya Kulsum bin Haidam. Aslinya tidak ini Jakarta. aslinya bukan ini, aslinya di sebelah baratnya sana, aslinya ya 200 meter dan puing-puingnya itu masih ada. Saya suka ke sana, habis sholat di sini ke sana, tapi jenengan nanti tidak bisa dipastikan di sana karena sudah mau dibangun mall dan hotel di sekitar sini, sudah di ring seng-seng gitu, sehingga kemungkinan kita tidak bisa masuk. Akan tetapi setelah sholat nanti saya akan cek dulu, karena banyak tukang yang kerja biasanya kalau kita masuk mereka marah. Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi hikmahnya adalah inilah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah belum punya rumah, belum punya apa-apa, beliau sudah memikirkan masjid. Setelah keberhasilan Mekah menuju Madinah ini, peristiwa pentingnya adalah kita cari orang yang memang sehebat Sayyidina Abu Bakar, yang menemani Rasulullah, bela-belain Rasulullah. Di dalam kehidupan apapun, kalau kita punya orang seperti itu, ya, maka itu adalah awal perjalanan menuju keberhasilan dari kecil ke besar, dari sedikit ke banyak. Dan dengan semuanya inilah Sayyidina Abu Bakar saya. Amin Allahumma. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, terus yang kedua, kalau yang kita pengen sukses, yang betah di masjid, karena Rasulullah sudah tunjukkan itu. Rasulullah sudah tunjukkan masjid. Ketika kita ingin berhasil dalam hal apapun, maka masjid akan menjadi suatu tempat yang sangat luar biasa, bisa menenteramkan hati, mendinginkan jiwa kita. Sehingga Masjid Quba inilah bukti nyatanya gitu loh. Apabila seseorang jarang ke masjid atau tidak suka di majelis-majelis yang ada di masjid, maka itu akan sulit karena Rasulullah sudah tunjukkan ini gitu. Masjid, kemudian 14 hari setelah itu kemudian beliau pergi ke Madinah, yaitu Masjid Nabawi yang kemarin sudah kita tempatin ya. Disitulah dengan peristiwa yang sama. Di sana ontanya Rasulullah, bahkan Rasulullah itu punya keluarga dari Madinah. Hashim itu punya istri di Madinah. Lahirlah seorang bayi yang rambutnya langsung berubah, sehingga dikasih nama Saibah, karena rambut ubanan itu buta-buti. Saibah ini kemudian diambil oleh Muthalib, putranya Hashim dari ibu yang lain. Ketika kakek Hashim ini sudah meninggal, maka kemudian setelah diambil, Saibah ini selalu ikut Muthalib kemana-mana. Kemanapun ada Muthalib, di situ ada Saibah, sehingga orang Mekah memanggilnya Abdul. Nama aslinya adalah Saibah. Abdul Muthalib itu adalah apa? Pelayannya Muthalib. Ya, pelayannya Muthalib. Maksudnya seperti itu. Nah, istri dari Hashim yang di sini itu punya keturunan banyak dari saudara dan lain sebagainya dari kalangan Asy'ariyah. Abu Ayyub al-Asy'ari ya, dan seterusnya, Abu Musa al-Asy'ari itu adalah masih saudaranya Rasulullah, itu punya rumah di sini. Ketika sudah di Madinah, itu adalah Rasulullah ditawari, akan tetapi tidak mau. Maka kemudian apa yang terjadi? Ontanya menderum berhenti. Tanahnya adalah tanah anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya sudah meninggal. Nah, itu tanda
Tanda kebesaran Islam itu muncul kalau kita itu peduli dengan anak yatim di mana-mana. Dan kita sudah punya program itu di tempat kita, Kelabang Sewu. Itu saya selalu melihat sejarah ini kemudian menginterpretasikan atau mengaplikasikan dalam praktek nyata dengan modifikasi sedemikian rupa, ya kan? Sehingga ini tidak merupakan suatu hal yang nggak ada dasarnya gitu. Nah itu kemudian bikin madrasah di dalam masjid. Seharusnya kalau kita sudah masuk ke masjid tadi pagi jam 2 sudah di sana, kita tahu madrasah atau sekolah pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Namanya Sufa. Di sana ada lantai yang naik agak tinggi dikit, pagernya dari besi, cukup hanya untuk 50 orang, muridnya Rasulullah. Di situlah yang disebut dengan Ahlus Sufa. Dididik Rasulullah langsung di situ. Maka prinsip berikutnya adalah belajar dan belajar. Jadi kalau kita tidak kemudian mau belajar, merasa diri kita ini jadi ustadz atau ustadzah, maka saat itulah kita berhenti dan artinya mati. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau matahari terbit, bergerak sampai tenggelam, ilmuku tidak bertambah, hafalan Qur'anku tidak bertambah, hafalan hadisku tidak bertambah, hafalan fikihku tidak bertambah, maka akulah orang yang lebih layak ditakziai daripada orang meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu dibaleni mana? Kok nak dikokon sinau cek angeli ngono lho. Ya, buku terakhir yang sudah dibaca apa? Berapa lama terakhir beli buku? Ya 5 tahun yang lalu. Ya ini artinya apa? Artinya bahwa kita berhenti belajar. Kita walaupun guru, ustadzah masih tetap harus belajar. Harus belajar tiap hari. Kalau tidak belajar tidak ada sesuatu yang baru. Semakin tahu kita semakin bodoh. Saya rasa itulah konsep belajar yang ingin ditunjukkan oleh Rasulullah. Terakhir, Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ini menjadi saudara. Kurang lebih 80 sahabat dari Muhajirin Mekah dipersaudarakan dengan sahabat Ansor di sini. Contoh dan kisah indah yang diangkat oleh Ibnu Hisam dalam kitab sirahnya, Sa'id dari Ansor Madinah, Abdurrahman bin Auf. Tadi kan disebut Masjid Bilal. Agak sedikit ke sini itu ada masjidnya Abdurrahman bin Auf. Saya suka dengan beliau karena Pak Suki konglomerat nomor 2 di Madinah. Ya, datangnya ke sendiri, duduk di sana, sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, kemudian berdoa di tempat yang dulu rumahnya Abdurrahman bin ngalap berkahnya Suki. Ya, sesuai dari orang melarat. Ya, nah, dipersaudarakan ini ketika Sa'id dipertemukan oleh Rasulullah dengan Abdurrahman. Sa'id itu punya istri 2 dan ditaruh kanan kirinya. Abdurrahman, kau lihat ini kanan dan kiri saya ini istriku. Ya, kau lihat mana yang lebih kau sukai dan lebih kau cintai. Dan pilihlah salah satu di antaranya biar aku ceraikan dan kau nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Inilah soulmate gitu loh. Iya kan? Iya. Kronosito. Semangat banget. Nah, ya bahasa Quran kan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Disebut kebaikan kalau engkau tidak memberikan sesuatu yang paling engkau cintai. Nah, bisa. Belum bisa disebut kebaikan. Nah, kebaikan barang saja kita sulit, apalagi berubah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kemudian di belakang rumah kami ini, dar kami ini, itu ada pohon kurma. Kebun kurma seperti ini, jumlahnya 400 pohon. Biar separuhnya aku berikan kepadamu. Apa yang dijawab oleh Abdurrahman bin Auf? Saya doakan mudah-mudahan keluargamu sakinah mawaddah warahmah berkah. Saya doakan kepada Allah mudah-mudahan hartamu berkah. Aku tidak menghendaki itu semuanya. Tunjukkan saja aku jalan menuju ke pasar. Sejak itulah kemudian Abdurrahman bin Auf berdagang samin
kismis, anggur, kemudian kurma, sampai kemudian orang se-Madinah ini apapun yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf selalu menjadi emas dan menguntungkan. Sampai beliau itu berdoanya, ya Allah sekali-sekali aku berdagang ini kasih rugi bohong. Jangan ditiru ya. Kasih rugi bohong. Nah, tidak pernah rugi. Akhirnya kemudian suatu hari beliau ini ketika panen kurma se-Madinah ini dibeli semuanya dan tidak dijual, dimasukkan gudang sampai kurma itu busuk. Rugi aku. Bangga rugi bangga. Ternyata kemudian di Yaman terjadi pandemik, terjadi wabah yang obatnya tidak ada kecuali kurma busuk. Enggak jadi rugi, untung besar malah. Malah untung. Itulah hebatnya dia. Dia nomor 2 terkaya di Madinah setelah Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi 5 hal itulah peristiwa hijrah. Maka saya katakan konsep umroh kita ini umroh yang rasa hijrah. Umroh yang rasa hijrah. Jadi ada kedekatan, sengsara sama-sama. Ya, jalan nyeret kakinya. Ya, itu Mekah. Dikikit Mekah gitu. Itu Mekah. Dan di Madinah kita sudah mulai sejuk. Saya ditanya dari tadi pagi, apa nggak dingin, Kak? Aku kalau sudah dekat Rasulullah nggak terasa apa-apa. Iya. Ya, betah saya di sini tuh gitu loh. Makanya Masya Allah ya semangat kalau kita di sini. Memang di sana harus sengsara seperti itu. Ya, jenengan pikir saya nggak sengsara, saya juga sengsara. Iya. Coba yang laki-laki ini kan banyak ustadz-ustadz yang bacaannya lebih fasoha dari saya. Coba bimbingan sekali aja. Sekali bimbing umroh itu sama dengan 4 kali tenaganya jenengan umroh. Ya. Betul. Bener ini gitu loh, berat kita itu. Nah, sehingga saya jalani dengan latihan bertahun-tahun itu, sehingga bimbing 7 kali setiap kedatangan ke Mekah itu ya biasa aja seperti itu. Apa kok nggak capek ya? Ya aku wis pengalaman ping balik-balik aku. Nah, memang seperti Ustazah Anis yang pernah umroh, kemudian Ustazah Ami yang pernah umroh, Ustazah Ita yang pernah haji dan lain sebagainya. Itu dengar 7-4 hari itu psikologinya terganggu dulu. Mendingan jenengannya nggak pernah tahu gitu loh. Ya, jalannya ngerti-ngerti sih gile. Nye. Ya, subhanallah ya. Ustaz Ayu. Dan hampir semuanya yang kita lakukan di tanah air di Sidoarjo itu semua ini ada. Mulai dari Mekah, Sayyidina Abu Bakar, masjid ini, anak yatim, fakir miskin, bla bla bla, semuanya ada. Dan itulah konsep-konsep sukses. Mekah, Madinah itu membawa kesuksesan, kecil besar, sedikit banyak, itu adalah sukses, ya kan? Dalam hal kebaikan, kebaikan, dan itu yang saya terapkan di tirunya dari konsep itu. Nah, termasuk latihannya dalam bentuk umroh kita setiap kita kunjungan atau ziarah ke Mekah dan Madinah. Saya rasa itu kisah hikmahnya tentang hijrahnya Rasulullah yang kita bawa dan kita selalu masukkan di dalam dada kita ini untuk konsep kita, untuk konsep hidup kita baik secara pribadi maupun kelembagaan. Saya rasa seperti itu. Nah, untuk menyempurnakan maulid kita, kemarin itu saya 30 kilo, saya lihat 30 kilo sebelum Madinah itu sudah saya bangunin semuanya, tapi kayaknya membuka matanya itu berat sekali, sampai Ustadz Mustafa dipanggil, Mustafa, sampai dari 30 ke 17 kilo baru bangun. Akhirnya maulidnya nggak banyak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita sempurnakan dengan fahina, kemudian mahalul qiyam, fahinanya Ustadz Mustafa, kemudian mahalul qiyamnya Ustadz Fatah. Ya, demikian dari kami. Sekali lagi setelah itu kita masuk lagi, perempuan beda, lakinya di sebelah sini. Perempuannya masuknya di ujung sana, di menara yang itu ya. Menara yang laki-lakinya di sebelah sini. Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina karaban wa da'yat al-habib
السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار وجود الإلهي على للوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت كناعات المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه. نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة صلى الله أن عليه. يحضر عند ود مدانس لجنب الموت ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق الصبح الكمال من النور عن أمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله صلي وسلم. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون بابتهاجا لوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجماله يا رسول الله فقفي
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. صلى على النبي محمد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء الله الله يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. كل حمد جل يسوع إذ أبانا الله الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. الله الله صلوات الله عليك. فيك إن بك نصرت وفي دمي إلهي كل صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. واهدنا نهج سبيلي كي به نصعد ونرشد، ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقصد. صلى الله عليك يا نبي، صلى الله عليك يا رسول، يا جد الحسن والحسين، صلى الله عليك يا نبي. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله، ربي فوزا زمانا يا الله، حسن الختام يا الله، ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله، يا الله
Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad Ya Allah Ya Allah min salatin wa salamin Ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi Ya Allah bi barakatil hadi Muhammad Ya Allah badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi badaru alaina min saniyatil wada الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد صلوا عليه صلوا على النبي محمد صلوا عليه صلوا على النبي محمد صلوا عليه صلوا على النبي صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبيبي عندي ماليزيا هذا السعودي نعم هذا السعودي صلوا عليه وسلم لجميع العالم جميع العالم هذا السلم البدع سوي الصلاة هذا على السلم النبي البدع انت تطلب هنا لا ترفعوا أصواتكم صوت عند النبي خلاص يا شيخ سوا سوا جهر والسر سوا سوا لا ترفعوا أصواتكم هذا لا هذا سوا يلا على النبي ايش مشكلة أنت انقلع اطلع برا انقلع أنت ما تفهم انقلع صح انقلع يلا Musuh Indonesia lah Malaysia. Bal-balan Malaysia. Indonesia ya sepak bola.
Awasannya. Inilah Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW. Terjadi insiden ketika Mahalul Qiyam. Orang Malaysia katanya, sholat di tengah.